Halo, ketemu lagi ya. Kali ini kayaknya sudah lama nggak ketemu. Kita mau pembelajaran bahasa Inggris ya. Saya akan urutkan untuk tensesnya, kan ada beberapa tenses, tapi kita mulai dari simple present tense dulu ya. Jadi simple present tense itu adalah salah satu tenses yang digunakan untuk berbicara mengenai kebenaran, kebiasaan yang kejadian atau peristiwa yang diulang-ulang dan fakta ya. Kemudian polanya nanti, maksudnya pola di sini itu adalah menuntun kalian untuk menulis kalimatnya sesuai dengan pola yang saya berikan. Nanti polanya dibagi menjadi dua ya. Jadi yang pertama itu verbal polanya. Pola untuk kalimat verbal maksudnya apa? Predikatnya itu menggunakan kata kerja ya. Jadi polanya seperti ini. Subjek dulu, setelah itu verb, kemudian verbnya ada yang ditambah s atau es, atau tanpa s atau tanpa es. Kemudian objek ditambah keterangan waktu. Keterangan waktunya ini biasanya menunjukkan ciri-ciri yang ada di situ, biasanya pakai kata-kata every ya. Bisa every day, every week, every night, every morning, seperti itu ya. Jadi kalau ada kalimat seperti ada every, maka ini mesti bentuk simple present tense ya. Kemudian saya kasihkan contohnya dulu. Kemarin yang di video yang di depan kita sudah bicara bahwa subjeknya kita bagi dua ya. Ayu Dewi sama si he it name. Ya, yang Ayu Dewi. Nah, ini nanti kata kerjanya tidak usah ditambah s. Jadi verbnya tidak pakai s atau tidak pakai es ya. Gitu. Kemudian kalau yang she, he, it name, she, he, it name. Name ini satu nama ya. Jadi namanya cuma satu. Maka nanti kata kerjanya perlu ditambahkan s atau es ya. Saya kasih contohnya dulu. Misalkan she write. Lihat, karena she suka s, ini adalah kata kerjanya ya. Maka kamu tambahkan s di sini. Saya kasih tanda s biar tahu. Ya, she writes a novel every week. Tuh, dia menulis sebuah novel setiap minggu. Kalau biasanya anak-anak untuk yang di SMP ataupun di SMA ini dikatakan bentuk positifnya ya. Nah, kalau bentuk negatifnya seperti apa? Maksudnya bentuk negatif adalah kalau kamu bilang tidak ya. Jadi di sini di bentuk simple present tense itu ada dua kata bantu yang kita gunakan, yaitu yang pertama pakai do, yang kedua pakai does ya. Jadi does sama do ini digunakan untuk kalimat negatif dan kalimat tanya ya. Negatif sentence or interrogative sentence ya. Jadi ini kalimat positifnya. Jadi kalau kamu disuruh merubah menjadi kalimat negatif, karena di sini ada s-nya, maka kamu pakai kata bantu yang ada s-nya. Berarti she does not ya write. Kenapa nggak ada s-nya? Karena s-nya sudah pindah ke does. Maka she does not write a novel every week. Ya, ini bentuknya adalah negatifnya. Nah, kalau disuruh buat kalimat tanya, gampang. Kata bantunya ini pindah ke depan menjadi does she write, masih tetap write a novel every week. Nah, kalimat tanya ini ya. Kalau kalimat depannya pakai kata bantu, pakai to be, pasti jawabnya yes atau no ya. Maka kalau kamu jawab yes, lihat subjeknya di sini she. Berarti jawabnya yes she. Depannya does, belakang kamu kasih does. Yes she does. Ya, kalau bilang no,
No, she does not, atau disingkat no, she doesn't. Nah, mudah kan? Seperti itu. Coba sekarang kita coba yang kelompoknya Ayu Dewi yang tidak pakai S. Ya, misalkan kamu membaca a storybook. Tuh, kamu membaca buku cerita. Lihat, karena kamu, maka dia tidak perlu ditambah S. Karena kamu termasuk yang tidak suka S. Maka kata kerjanya tidak usah dikasih S. Ini bentuk positifnya. Kalau dirubah menjadi bentuk negatif, karena tidak ada S, maka pakai kata bantu yang tanpa S. Ya, berarti you do not read a storybook. Nah, ini adalah bentuk negatifnya. Bentuk tanyanya sama seperti tadi. Do-nya pindah ke depan. Menjadi, do you read a storybook? Nah, kalau kamu jawab yes, berarti yes. Tadi kalau subjek langsung ditulis ya. Perkecualian kalau you diganti sama I, berarti yes I do. Ya. Kalau no, berarti no I don't. Oh. Mudah kan ya? Nah, sekarang ada beberapa kata yang kamu bisa tanya kok cuma ditambah S, yang ditambah ES apa? Nah, ada beberapa kata yang tidak kita tambahkan S, tapi kita menambahkan ES. Contohnya kata-kata apa saja? Jadi kata-kata yang maksud saya kata kerja yang ditambah ES. Ya, contohnya go. Tuh, perakhiran ini kalau ditambah S bukan jadi goes, tapi ditambah ES, goes, ya. Kemudian ada lagi catch. Ya. Maka kalau ditambah S menjadi catch. Catch, ya. Kemudian ada lagi kiss. Maka berubah menjadi kisses. Kemudian mencuci ya, wash menjadi washes. Kita tambahkan S, ES maksud saya ya. Kemudian satu lagi fix. Nah, maka berubah menjadi fixes. Ini beberapa kata yang kita tambahkan ES ya. Kemudian ada perubahan kalau belakangnya berakhiran Y. Misalkan seperti carry. Maka kalau carry ini ditambah S, dia Y-nya berubah menjadi carries. Tuh. Nah, nanti saya kasih clue-nya. Coba dulu lihat, study berubah menjadi studies. Ya. Nah, sekarang saya punya C. Tuh. C kan sama-sama berakhiran Y, tapi kalau kita tambahkan S, dia menjadi sis tetap aja. Kemudian ada enjoy. Berubah menjadi enjoys. Tuh, kenapa begitu? Kamu bisa lihat. Jadi kalau ada Y ya, kemudian depannya konsonan atau huruf mati, maka dia akan berubah menjadi I ya. Ini sama Y, depannya huruf mati, maka berubah jadi I. Tapi kalau depannya Y ada huruf hidup atau vokal, maka tinggal nambahkan S ya, tidak berubah jadi I ya. Semoga tahu, lebih paham. Nah, itu tadi adalah perubahan dari bentuk positif sampai bentuk kalimat tanya ya. Kemudian sekarang yang nominal ya. Kalau yang nominal berarti kata kerjanya bukan
Maksud saya predikatnya bukan kata kerja, tapi predikatnya bisa kata benda, bisa kata sifat, bisa kata keterangan. Contohnya ya, example untuk yang polanya dulu saya tulis nominal. Jadi nominal itu subjek, biasanya pakai to be, kemudian ditambah adjective, kata sifat tadi ya, adverb, dan noun ya. Jadi ini kata sifat. Kata keterangan ini benda. Nah, kita kasih contoh example. My mother is a housewife. Oh, ibuku adalah seorang ibu rumah tangga. Nih ya, maka karena mother termasuk si, maka dia pakai to be-nya is ya. Ini bentuk positifnya. Nah, kalau kamu mau bilang tidak, ibuku bukan seorang ibu rumah tangga, maka my mother is-nya kita tinggal tambahkan not aja. Is not a housewife. Ya. Kalau kalimat tanya, is-nya pindah ke depan. Is my-nya berubah jadi your ya. Is your mother a housewife? Nah, kalau bilang yes, berarti yes. Karena my mother adalah perempuan, maka kamu ganti dengan she. Yes, she is. Kalau no, no, she is not. Atau no, she isn't. Nah, coba sekarang kita coba lagi. Pakai they ya. They, karena they itu adalah tidak suka, jadi they termasuk yang tidak suka S, maka to be-nya jangan pilih yang S, tapi pakai are. They are police. Ya. Maka kalau ini bentuk positifnya, kalau dirubah negatif berarti they are not police, bentuk negatif. Kalau tanya sama, pindah ke depan. Are they police? Berarti yes. Ya, di sini berarti yes they are. Kalau no, no they aren't. Nah, seperti itu. Ya. Nah, saya kasih ciri-ciri untuk bentuk ciri-ciri pada simple present tense itu untuk mengingat aja. Biasanya ada keterangan waktu yang namanya every ya, artinya setiap. Bisa apa aja? Setiap ya. Setiap hari every day, setiap minggu every week ya. Setiap pagi every morning, seperti itu. Kemudian yang kedua biasanya ada kata-kata always. Tadi kita tidak tambahkan ya, kamu bisa coba nanti misalkan dia selalu membersihkan kamarnya. She always washes her room ya, seperti itu. Jadi always, usually. Kemudian ever, ada never, ada sometimes, ya. Biasanya ada kata-kata seperti ini. Masih tahu ya? Always artinya selalu, usually biasanya, ever pernah, never tidak pernah, sometimes kadang-kadang. Ya, ada ciri-ciri seperti itu. Kemudian ciri yang terakhir, biasanya tidak ada keterangan apapun. Sehingga kamu menunjukkan, oh ini menunjukkan sebuah kebiasaan. Oh ini kebenaran. Misalkan, Jakarta is a capital city of Indonesia. Oh ya benar, emang ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Maka kamu pakai pola simple present tense, tapi pakai yang aturan nominalnya ya. Jadi polanya seperti ini. Subjek tadi ya, sorry. Nih pakai yang ini. Dah, saya kira cukup kali ini. Nanti bisa kita lanjutkan untuk tenses berikutnya. Kalian tetap belajar mencoba dengan kata-kata lain ya.
dengan pola yang sudah saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you for your attention.